Ngopi ngobrolin movie bersama aku Ulis dan juga Dino. Di episode Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin tentang drama Moving yang baru aja tamat 20 September kemarin yang tayang di Disney. Nah, flashback sebelumnya kita juga pernah bahas soal Moving episode 1 sampai 11. Ceritanya tuh tentang manusia super yang punya kekuatan. Terus mereka tuh kayak dimanfaatin pemerintah untuk jadi agen rahasianya. Iya, jadi agen rahasia. Jadi ini kan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi masing-masing mereka tuh mempunyai manusia super semua gitu loh. Dan sebenarnya kalau bisa kita lihat mereka dimanfaatin aja sebenarnya sama pihak-pihak pemerintah ya kan. Nah terus sementara untuk ceritanya, ini menurut abang kayak gimana dari jalan cerita secara keseluruhan? Kalau dari ceritanya bagus ya, maksudnya drama yang memang sih fiksi, cuman dalam artian di sini banyak juga pesan-pesan moral, terus pesan sosial, terus dari segi kemanusiaan dan bahwa masyarakat tuh tidak menutup kemungkinan bisa jadi alat negara. Itu aja sih sebenarnya. Tapi bagus dari mulai efek, jalan ceritanya juga bagus, ada romantisnya juga ya kan. Itu yang bagus kalau menurut aku. Ya kalau dari aku juga kayak jalan ceritanya tuh kan kita di awal dikasih 7 episode langsung nih. Nah menurut aku tuh kayak pondasi ceritanya kuat banget gitu. Dikasih 3 sosok nih di sekolah. Nah terus dari situ tuh berkembang jadi banyak cabangnya, tapi intinya tuh tentang manusia super, tapi sub temanya gitu, kayak tentang bawa politik, bawa bullying juga ada, tentang pemerintahannya juga, percintaannya juga gitu. Jadi banyak itu yang bikin aku menarik nonton ini. Jadi kalau boleh diulas sedikit, jadi antara orang tuanya, jadi kan ini mereka nih keturunan ya. Nah, keturunan, terus antara orang tua sama jalan cerita anak itu di mix, maksudnya dalam artian ada flashback yang saling keterkaitan. Di situ yang buat menariknya. Yang kalau misal kayak si anak itu kan mereka belum bisa menggunakan kekuatannya gitu, karena memang kelebihannya. Karena memang mereka juga belum bisa ngelatih, tapi ada dari keturunan secara tidak sengaja gitu loh. Dan mereka tahu, jadinya ada sedikit komedinya di situ gitu. Itu juga seru-serunya gitu loh. Kalau dari segi action menurut abang kayak gimana nih? Kalau actionnya, kalau tak lihat ya, kalau dari segi filmnya actionnya di sini sama kayak film Superman. Jadi efek-efek yang ditampilin itu memang bagus gitu. Dalam artian dari segi ekspresinya ketika dia diantem segala macam, terus dia terbang, efeknya oke lah sekarang. Ya aku juga ini kan bukan yang terlalu suka adegan action sebenarnya. Terus lihat ini tuh adegan efeknya dan actionnya itu kayak bagus banget gitu, kayak bener-bener ini digarap serius gitu. Betul. Jadi agak smooth lah gitu ya. Dalam artian kalau kita tidak terlalu dibohongi dengan efek film itu gitu. Kalau misalnya kayak film dulu kan mungkin dari teknologi kan sekarang udah canggih nih. Nah, kalau dulu kayak misal contoh film Matrix segala macam kan itu kelihatan tuh efek peluru ini. Kalau ini enggak gitu loh. Jadi memang dari kemajuan teknologi di film ini memang efek yang digunakan, proses editing dan penggarapannya udah oke sih. Makanya itu yang menjadi daya tarik film Moving ini. Terus adegan-adegan slow motion pas berantem juga tuh menurut aku menarik. Rapi deh filmnya, oke. Gak rugi kita. Kalau dari segi kayak adegan-adegan yang menurut abang yang paling menarik yang mana nih dari semuanya? Kalau aku menarik, kalau actionnya menarik dari efek tadi. Terus di sini juga ada kisah percintaan gitu, maksudnya dalam artian dari tokohnya sendiri itu ada mereka mempunyai cerita-cerita yang romantis gitu, maksudnya kayak si siapa
yang bapaknya ini yang Kim Dusik. Tim Dusik itu kan dia tunggu ya, bener yang regenerasi. Yang generasi Juwon yang kuat banget itu. Yang kuat banget itu. Dia kan orangnya pelupa tuh karakternya tuh. Terus dia memang lupa jalan, nggak tahu arah. Lupa jalan, nggak tahu arah. Nah, itu ada plus minus dalam artian dia dikasih kekuatan itu, cuman di balik itu dia ada kekurangan untuk mengingat sesuatu gitu. Nah, jadi dia ketemu dengan wanita penjual kopi. Nah, itu menarik. Jadi ada drama romantisnya juga oke. Dan itu berkelanjutan ke anaknya juga itu loh. Jadi mereka juga ada ketertarikan dalam artian saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gitu. Ya, aku juga suka romance-nya. Kalau aku lebih suka favorit tuh yang bagian Kim Dusik yang bisa terbang itu. Nah, karena itu kan kayak menarik banget gitu. Dia tuh ekspresinya kecil-kecil tapi kita tahu bahwa mereka berdua tuh saling tertarik. Iya, karakter. Dan itu juga nurun ke anaknya. Karakteristik film Korea kayak gitu tuh memang. Jadi dari ekspresinya pun kita udah bisa cair tuh di situ ya kan. Bawa kita ya kan. Nah, terus kalau nih kan adegannya juga tentang keluarga banget nih Bang, ibu anak, ayah anak. Betul. Kalau menurut Abang gimana nih? Nah, itu tadi poin yang jadi apa? Pesan yang juga dari poin film ini. Jadi orang tua itu dia tahu bahwa anaknya juga nurunin kekuatannya, tapi orang tua itu berusaha dia tidak mau mengasih tahu agar mungkin biar anak ini nggak sombong segala macam, biarlah anak itu tahu dengan sendirinya gitu loh ya kan. Itu ada poin sendiri juga. Jadi dalam artian perhatian orang tua dalam untuk memberikan pelajaran kepada anak itu mereka apa ya, maksudnya emang biar anak tuh yang berkembang sendiri kan, dan dia tahu kemampuan dia sendiri gitu loh. Menurut aku gitu aja sih ya kan. Kalau aku yang menarik tuh yang si Lee Jae-man itu yang kayak dia kuat tapi dia bodoh. Iya, keterbelakangan itu kan ya. Itu sedih tuh. Hubungan dia sama anaknya serius. Keren banget. Kayak kita tahu dia sayang banget sama anaknya. Sayang banget ya. Karena itu tadi dia tahu dia kekurangan, dia tahu kurang, dia ngerasa kurang. Jadi dia anak itu dinomorsatukan sama dia, keluarga itu dinomorsatukan. Di dalam film ini itu ada gitu. Jalan ceritanya memang enak gitu loh. Menurut Abang ada inget nggak karakter-karakter yang emang kayak nih, biarpun selain karakter utamanya ya, tapi kan karakter-karakter lainnya juga menarik gak sih Bang? Kalau menurut Abang? Karakter apa nih? Yang lainnya, misalnya kayak kalau aku nih, aku suka tertarik sama si tokoh guru. Guru gitu. Ini kan kayak bukan pemeran utama, tapi dia itu yang kayak berhubungan langsung sama siswa-siswa. Yang sebenarnya dia bukan guru, dia tuh agen. Tapi dia kayak kedalaman gitu loh, kayak kok dia lebih menikmati jadi guru dibandingkan jadi agen rahasia itu. Kayak gitu sih. Kalau aku sih ini dari teman-temannya yang anak-anaknya ini gitu loh. Jadi mereka juga kaget ketika mereka tahu bahwa teman-temannya ini kan sekolahan ini kan dibuat sama negaranya dengan BIN itu, maksud dalam artian untuk melatih anak-anak itu. Nah, tapi kan siswa yang lain juga mereka orang biasa gitu. Nah, di situ ketika teman-temannya tahu ini punya kelebihan, mereka bingung gitu. Dan ada yang siapa si cewek itu dia sempat ngerekam kan. Dan dia kehilangan filenya gitu. Ya kan. Nah, itu serunya di situ juga gitu loh. Jadi antara manusia super dengan yang biasa di sekolahan itu mereka berbaur ya. Dan itu juga yang jadi scene yang ini juga ketika anaknya yang ini yang Huiso yang cewek. Ya yang cewek itu kan dia sempat dibullying juga kan. Nah, situ dia sebenarnya dia nggak tahu kalau dia punya kekuatan bapaknya gitu loh. Ketika dia udah muncak dibullying udah dihabisin semua sama dia kan. Nah, itu ngebela temennya. Situ keren lah ininya. Maksudnya ceritanya juga
oke gitu. Terus kan secara karakter juga meskipun mereka tuh punya kekuatan super, tapi kayak dibikin tetap punya sisi humanisnya. Betul. Itu termasuk di agen Korea Utara juga ya Bang. Kayak meskipun mereka Korea Utara tapi kayak mereka tuh juga sedih kalau ngebunuh orang, temennya meninggal. Karena itu tadi balik-balik tadi yang dari awal yang aku bilang kan. Jadi sebenarnya rakyat itu dijadikan alat aja sama untuk kepentingan negara kan. Sebenarnya mereka dengan latar belakang yang ya maaf orang yang tidak punya, terus ada keterbelakangan, ada kekurangan. Nah, tapi mereka punya kekuatan lebih dikasih. Nah, itu yang dimanfaatin. Nah, jadi mereka juga punya sisi manusia yang seperti apa kan. Buktinya pas di episode terakhir. Yang lawannya itu jadi ini kerja sama si ini juga kan. Mereka sama-sama punya kekuatan yang ibaratnya kekuatan diantem tapi dia bisa cepat pulih gitu. Regenerasi itu. Nah itu jadi sebenarnya itu tadi korban manusia super ini korban dari ambisi dari pemerintah gitu. Sebenarnya ya, persaingan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Iya. Terus kalau aku sih lebih ke apa ya, karena ini agen-agen rahasia. Jadi kayak coba pelajaran yang didapat tuh jangan remehin profesi apapun gitu. Kayak misalnya mereka tuh kan nyamarnya jadi profesi yang tidak terduga ya, cleaning service, satpam, terus jadi tukang jual ayam ya kan. Yang profesi-profesi yang mungkin itu diremehin gitu, tapi sopir ya kan, ternyata pengantar barang, pengantar paket, dan ternyata mereka tuh kayak mereka tuh ada kekuatan gitu, dan ternyata mereka adalah agen rahasia. Jadi harus hati-hati sama orang-orang yang profesinya mungkin diremehin di masyarakat gitu. Ya itu mungkin pesan moral juga kan. Ya, kan? Jadi apapun itu kita sesama manusia jangan saling ngeremehin itu aja. Iya, aku juga itu berpikir gitu. Nah, itu kita nggak tahu. Nih kalau soal endingnya, menurut abang kayak gimana? Endingnya cukup seru ya karena nunggu hampir 2 minggu ya. Nunggu 2 minggu, jadi kita nggak sabaran nih, Tapi endingnya kemarin udah, maksudnya endingnya sebenarnya kalau buat mungkin sebagian orang ngarepin, ini kelanjutannya nih gimana nih? Apa yang si anak ini pacaran apa enggak? Tapi mereka juga sebenarnya ini. Cuman menariknya di ending si Kim Do-sik itu kan dinyatakan dia udah meninggal nih, mati nih. Tapi ternyata dia ditahan aja. Iya. Nah, di situ ada puncak dari sedih. Ya, sedihnya ketika dia ngeliat anaknya udah besar. Iya. Terus juga bisa ibaratnya ngejaga ibunya sendiri gitu loh. Nah, di situ endingnya agak dan anaknya pun jadi manusia super gitu. Memilih untuk jadi itu manusia kan. super, nolong orang ya kan. Dengan jaket kuningnya gitu. Iya, jaket kuning. Terus kalau aku juga ya beberapa hal emang cukup puas gitu, kayak misalnya kisah si bapak si Yuwon itu kan yang bisa regenerasi. Itu kan kisah dia tuh yang paling sedih menurut aku di antara semuanya. Betul. Dia ditinggal ibunya, dia ditinggal Do-sik partnernya. Ditinggal istrinya maksudnya. Nah, pokoknya kisah hidupnya tuh sedih banget. Nah terus di akhir dia dikasih partner baru sih. Iya itu tadi musuh dia sebenarnya kan. Yang itu jadi musuhnya. Itu dan ya. Anaknya juga tadi anaknya sisi manusianya ada. Dia nggak tahu kalau itu lawan bapaknya, berantem sama bapaknya. Jadi sama-sama punya kemiripan karakter. Ketika dia sedih, itu juga nangis. Bapaknya juga nangis. Ketemu sama si anaknya ini tanpa disadarin. Inilah direndahin karena nurun dari ibunya kali ya anaknya itu ya. Loh, perhatian sama orang yang tidak keterbelakangan. Gitu. Terus ini sih kalau menurutku juga harus ada season keduanya karena emang kan beberapa part gantung ya. Ngegantung. Endingnya ya. Kayak misalnya si Do-hun tuh anaknya si Jaeman, dia kan emang langsung kayak nyerahin diri ke pemerintah. Aku akan jadi agenmu tapi bebasin bapakku. Ya karena itu tadi. Mungkin dia berpikir gini, sebegitu kerasnya bapaknya berjuang untuk dia, ya kan? Karena dia tahu bapaknya ada kekurangan, nah nyawa pun dipertaruhkan sama dia. Jadi dia tahu, mungkin dia bapaknya dia tahu agen rahasia, jadi buat dia pengen nyatu lagi keluarganya, dia ngadep langsung sama pemerintah, ya kan? Ya karena mungkin kalau misal bapaknya ngomong mungkin agak ini kan, karena bapaknya agak kurang gitu kan.
karena dia berpendidikan, dia ngerasa berpendidikan, udah ini bapakku loh gitu loh, ya kan. Nah, juga harus berbakti sama bapakku, jadi tolong dihilangkan itu kejahatannya. Nah terus ini yang ternyata temennya Wiso yang dibully itu, nah itu kan bosnya. Iya. Nah, di situ itu ada kejutan juga, maksudnya alurnya juga kan kita nggak tahu nih, terus setelah dibela si ini pindah, hilang gitu loh, kita nggak tahu nih ini siapa. Ketika pas di akhir kemarin dia muncul sebagai langsung bos. Sebagai bos, dan kepala binnya itu dimarahin sama dia gitu kan. Nah, itu tuh bagus juga, jadi maksudnya ada kejutan-kejutan yang gitu loh, alur ceritanya agak di belok-belokin. Dan ternyata di akhir juga Frank masih hidup. Frank masih hidup ya kan. Ya ampun, itu kayak memang harus ada season keduanya sih menurut aku, karena emang ceritanya seru. Dan lain-lainnya juga seru. Terus banyak karakter yang belum muncul, kayak misalnya anak yang anak penjaga salon sama yang bisa ngentiin waktu, itu kan belum dieksplor tuh dua. Berarti itu kita tinggal nunggu dari si pembuat drama ya kan, film ini, karena masih kalau endingnya memang dalam artian gantung. Mungkin di situ buat mereka nanti ada season kedua lagi, moving kedua lagi dengan cerita-cerita yang membangkitkan karakter ini, jadi regenerasi gitu. Benar sih itu filmnya. Kalau nih secara skor, menurut abang berapa? Kalau buat drama ya, drama skor terus drama fiksi kayak gini dari berapa nih? Dari 1 sampai 5 ya? 5 gitu loh. Serius, 5. Aku juga 5. Oke. Pokoknya rugi kalau nggak nonton. Jadi Tribuners harus nonton. Iya. Pokoknya dari segala hal, kayak ceritanya, alurnya, efeknya, terus sub ceritanya tentang percintaannya, persahabatannya, keluarganya tuh emang bagus banget untuk disimak. Jadi emang dari kita berdua kasih skor 5. 5, oke. Seru deh pokok filmnya. Rugi kalau nggak nontonnya yang Tribuners. Oke, segitu aja Tribuners ngobrolin Moving kali ini. Sampai jumpa di edisi Ngopi selanjutnya. Oke, bye.